Menurut Bertrand tahun 2007 sebagai suatu sains, istilah etika. Iya, ini Nurul. Iya. Ya, selamat malam semuanya. Nama gue Nurul Aulia. Sampai jumpa di video yang lainnya ya. Jatuh kayak anak kecil. Oke, nanti gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Sari dari kelas B Hubungan Masyarakat tahun 2020 Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 140852443. Di sini saya akan menjelaskan dan memperagakan sedikit tentang social grace yang bertopik etika berjenaka atau bergurau. Kenapa sih saya memilih topik tersebut? Sebab banyak orang yang tidak sadar bahwa saat berjenaka atau bergurau itu juga harus memperhatikan tentang etika. Dalam bergurau atau berjenaka, kita harus memiliki etika sebab jika kita tidak mementingkan etika tersebut, kita dapat menyakiti perasaan lawan bicara. Bergurau juga merupakan salah satu bentuk komunikasi. Oleh karena itu, agar dapat menjadi komunikasi yang baik, kita harus mementingkan etika itu sendiri. Sebelum saya memperagakan tentang social grace, etika berjenaka atau bergurau, saya akan menjelaskan sedikit tentang social grace dan etika. Apa sih itu social grace? Social grace adalah kepekaan seseorang dalam bersosialisasi agar dapat diterima baik oleh berbagai kelompok. Dengan kepekaan itu, kita jadi tahu bagaimana seni berkomunikasi yang baik, tahu bagaimana cara menyampaikan pesan, tahu kepada siapa, kapan, dan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan tersebut. Lalu, apa sih etika itu? Etika adalah ilmu pengetahuan untuk menentukan baik atau buruknya perbuatan seseorang, atau dengan kata lain, aturan atau pola-pola tingkah laku yang dihasilkan dari akal manusia. Menurut Bertrand tahun 2007 sebagai suatu sains, istilah etika berasal dari kata ethos, yaitu dalam bahasa Yunani memiliki banyak arti, seperti tempat tinggal yang biasa, kandang, padang rumput, kebiasaan, adat, watak, akhlak, perasaan, cara berpikir, dan sikap. Dalam bentuk jamak, kata tu eta memiliki arti adat kebiasaan. Arti tersebut oleh filsuf Yunani Aristoteles 382 sampai 322 sebelum Masehi. Dijadikan latar belakang istilah etika dan sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, jika dibatasi dari asal-usul katanya, kata etika mengandung pengertian ilmu apa yang biasa dilakukan atau ilmu adat kebiasaan. Maka, etika menurut Bertrand tahun 2007 adalah ilmu yang membahas dan mengkaji nilai norma-norma konkret yang menjadikan pedoman hidup manusia di seluruh kehidupannya, yaitu berkaitan dengan larangan atau perintah langsung yang bersifat konkret. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh etika bergurau yang salah. Disimak baik-baik ya guys videonya. Halo. Iya, halo, waalaikumsalam. Ini Nurul bukan? Iya, ini Nurul. Iya. Kamu sekarang tinggal di Bandung kan ya? Iya, aku tinggal di Bandung. Aku lagi di Bandung tahu. Kamu bisa gak nyamperin aku di Kafe Pelangi? Oh, kamu lagi di Bandung? Di Kafe Pelangi yang Jalan Pahlawan itu ya? Iya, Kafe Pelangi. Oke deh, nanti aku otw sana. Oh iya udah, oke. Aku tunggu ya. Ya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Itu Nurul bukan ya? Nurul di sini. Hey Anis. Hey Nurul, duduk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sih, kabar aku baik ya. Kalau perusahaan? Karena lagi covid gini, jadinya juga orang kan jarang beli bakso, usaha bakso aku jadinya. Oh, kamu bisnis bakso? Iya, jadi saham aku tuh turun terus, jatuh terus. Oh, bisa jatuh gitu ya? Iya, kadang Kasian banget ya jatuh. Bisa jatuh kayak gitu loh, saham tuh ternyata kayak anak kecil mau punya adik. Ya. Bruh. Udah. Iya, jadi aku tuh di sini tuh lagi nyari mau buka cabang, lagi survei tempat, dan aku juga lagi nyari orang yang tepat buat kepercayaan aku.
gitu, kamu mau atau enggak? Usaha kuliner bakso. Aku juga bakso kebetulan. Ya aku sih mau ya. Karena lagi butuh. Buat menaikkan kembali ya karir kamu ya, biar nggak jatuh-jatuh terus kan sama punya adik. Yaudah kalau kayak gitu kamu mau deal? Deal sih. Iya, deal ya. Deal. Terima kasih. Yaudah aku duluan ya. Iya. Dah. Nah guys, video yang tadi itu saya dan teman saya memperagakan tentang seorang teman yang ingin mengajak kerjasama temannya karena teman tersebut sedang mengalami kayak saham yang sedang turun. Tapi teman yang ingin mengajak bekerja sama seperti mengeluarkan kata-kata menjatuhkan temannya tersebut. Hal itu tidak boleh dilakukan ya guys. Adegan tersebut merupakan salah satu contoh etika bergurau yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan, sebab tidak beretika dan merupakan perbuatan yang tidak baik. Jika lawan bicara kita sedang mengalami kesulitan, sebaiknya kita hibur, bukannya menjadikan sebuah candaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang body shaming. Dalam bergurau masih banyak sekali orang yang menggunakan body shaming sebagai bahan candaannya. Bahkan mereka tidak menyadari telah melakukan body shaming. Body shaming adalah jenis pembulian yang sering dibaluti dengan nada candaan. Namun sebenarnya body shaming adalah mengomentari atau menjelekkan penampilan fisik orang lain. Tentu saja tindakan ini sama saja dengan pembulian. Body shaming bukanlah sebuah candaan dan hal yang tidak beretika ketika kita menggunakan body shaming sebagai sebuah candaan. Alasan orang yang melakukan body shaming atau yang disebut body shamer beragam, seperti ingin mencarikan suasana, bergurau, iseng belaka, hingga ingin memang menghina. Berikut ini adalah hal-hal yang sering dilakukan oleh body shamer. Yang pertama, sering mengomentari fisik orang lain. Yang kedua, membahas atau menjelekkan bentuk tubuh seseorang untuk dijadikan sebuah candaan agar orang-orang tertawa. Yang ketiga, menilai orang dari penampilannya. Yang keempat, menganggap normal atau bahkan menimpali ketika ada orang yang menjelekkan fisik orang lain. Body shaming bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung seperti di media sosial. Perilaku ini dapat terjadi di kalangan pria, wanita, anak-anak maupun dewasa. Body shaming juga dapat terjadi di dalam hubungan percintaan, keluarga, atau lingkar pertemanan. Kamu inget gak yang waktu itu manggil kamu golf di lapangan? Siapa? Yang mana? Yang anak sebelah itu loh. Anak kelas sebelah? Iya. Sumpah dia sekarang udah punya pacar tau. Oh yang cowok itu? Iya. Nih liat deh. Kurus banget ya kayak Lidi. Kayak gak pernah makan gitu gak sih? Ih gak boleh. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Ngomong gitu tahu. Bercanda. Lihat Tapi sumpah emang iya kurus sih banget. bener ya. Ya kan kurus banget. Tapi lo nggak boleh ngomong kayak gitu tahu. Lihat tapi emang kurus banget, bercanda kan. Bercanda. Oh iya bercanda ya, Bercanda. Nah guys, video yang tadi saya dan teman saya memperagakan tentang dua orang teman yang sedang membicarakan orang lain. Namun mereka itu tidak sadar kalau mereka sedang mengomentari bahkan menghina fisik orang lain. Bahkan salah satunya menganggap bahwa itu adalah sebuah candaan. Hal ini tidak boleh dilakukan ya guys. Nah, body shaming bukanlah sebuah candaan, namun sebuah pembulian. Maka harus kita hindari ya guys sebuah candaan ini. Ya, selamat malam semuanya. Nama gue Nurul Aulia Besari. Di stand up hari ini gue bakal cerita tentang teman SMP gue yang unik-unik banget. Gue punya nih ya, temen namanya Cinta. Subhanallah, badannya gede banget. Ini kalau napas aja nih ya, oksigennya diambil semua. Tuh lihat aja tuh hidungnya tuh udah kayak vacuum cleaner. Udah gak ngerti lagi sama si Cinta. Terus nih ya, kalau lagi makan, nyuapnya, orang kan paling 3-4 jari ya. Dia semua 10 jari dia pakai. Kalau bisa jari kaki kali dia pakai tuh. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Kadang gue tuh suka bingung sama dia. Kayak gak pernah makan gitu dari lahir. Terus nih ada lagi nih, gue punya temen namanya Benci. Kebalikan dari Cinta. Buset, itu mah kurus banget.
Ya Lidi aja minder kali sama dia. Gue kadang suka bingung nih kalau dia lagi tidur di lantai, mana dia. Terus nih ya, kalau dia lagi jalan apalagi ada angin, gue tuh bawanya pengen benangin kaki dia gitu. Takut terbang gue, saking krempengnya dia. A few moments later. Ya guys, segitu aja cerita dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang tadi, saya sedang memperagakan tentang seseorang yang sedang stand up komedi di depan umum. Namun materinya terkesan seperti mengomentari atau menghina fisik orang lain. Hal tersebut sudah termasuk dalam body shaming dan tidak boleh dilakukan ya guys. Dua adegan tersebut merupakan salah satu contoh body shaming dan harus dihindari, juga tidak boleh dilakukan. Sebab body shaming bukanlah sebuah candaan, melainkan tindakan pembulian. Nah, saya sudah menjelaskan sedikit tentang social grace dan etika bergurau atau berjenaka yang buruk. Sekarang saya akan menjelaskan tentang etika berjenaka atau bergurau yang baik, atau hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan saat kita ingin berjenaka atau bergurau. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita ingin bergurau atau berjenaka adalah perhatikan siapa yang sedang kamu ingin ajak bercanda, karena nggak semua orang bisa kita ajak bercanda loh. Contohnya seperti bos atau orang asing yang baru kita temui. Pastikan kita sudah mengenal siapa yang akan kita ajak bercanda. Jangan sampai karena kita hanya ingin niat berguyon, malah membuat lawan bicara kita tersinggung atau sakit hati dengan candaan yang kita buat. Jadi hal ini perlu diperhatikan, karena pasti ada saja orang yang serius dan gak bisa diajak bercanda guys. Untuk yang kedua itu, sesuaikan candaan kita dengan lawan bicara kita. Hal ini memiliki korelasi terhadap norma kesopanan. Alasan utama mengapa kita perlu menyesuaikan candaan kita dengan lawan bicara adalah agar konteks guyonannya tidak merembet ke hal yang sensitif. Contohnya saat kamu bercanda dengan anak remaja tapi menggunakan guyonan seperti kepada lawan bicara yang usia 40 tahunan, pastinya mereka akan menganggap kamu aneh dan kuno. Sebaliknya, apabila kamu mengajak bercanda anak remaja. Yang ketiga itu, kita harus tahu situasi atau suasana seperti apa yang baik untuk kita berguyon atau bercanda atau bergurau ya, karena nggak semua kondisi itu kita bisa untuk berguyon atau bercanda. Kayak misalkan contohnya seperti yang tadi saya peragakan dengan teman saya. Ketika teman saya sedang bersedih karena usahanya sedang turun, itu bukan waktu yang tepat untuk saya bercanda atau bergurau. Seharusnya itu saya tidak menjadikan hal tersebut untuk menjadi bahan candaan, karena etikanya memang tidak semua situasi atau kondisi, atau kita harus memperhatikan situasi atau kondisi yang baik atau tepat untuk kita berguyon gitu. Karena nggak setiap saat suasana manusia itu bakal baik terus gitu. Jadi kita harus melihat situasi ini tepat gak nih untuk kita bercanda atau berguyon. Nah, yang keempat itu, hindari bercandaan konteks yang sensitif ya guys, karena banyak hal-hal yang lebih baik yang bisa kita jadikan sebagai sebuah candaan gitu. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang sensitif untuk dijadikan sebuah candaan atau guyonan. Jangan menyelipkan kalimat sarkastik ke dalam guyonan. Banyak orang yang berniat untuk menyindir seseorang melalui kalimat sarkastis yang diselipkan pada topik guyonan. Jangan sampai hal semacam ini terjadi, karena akan merusak esensi dari bercanda itu sendiri. Akan lebih baik jika kita menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan dewasa, bukan melalui kalimat sarkastik yang diselipkan dalam sebuah candaan. Hal tersebut justru akan memperburuk masalah yang ada. Nah, jadi kita harus menghindari sarkastik ketika ingin bercanda, karena
sarkastis itu tuh sebuah sindiran ya. Jadi kayak kalau ada masalah ya harus diselesaikan dengan baik, tidak sarkastik apalagi melalui sebuah candaan. Terus yang keenam itu jangan berbohong. Kita tidak boleh berbohong ketika ingin membuat sebuah guyonan atau sebuah candaan. Contohnya misalkan berbohong tentang seseorang yang berbuat konyol padahal orang itu tuh tidak melakukan hal itu. Hal itu benar-benar hal itu tuh tidak baik. Hal itu merupakan etika yang buruk karena sudah bisa disebut sebagai fitnah ya. Jadi kita tidak boleh asal membuat sebuah candaan atau guyonan gitu. Karena kalau kita berbohong dan orang lawan bicara kita itu percaya, maka kita sudah membuat rumor yang tidak baik atau membuat asumsi orang kepada orang lain yang sebenarnya itu tidak terjadi gitu, atau sebenarnya itu bohong hanya karena kita ingin bercanda gitu. Nah, untuk singkatnya saya akan bacakan lagi 6 poin yang harus kita ingat dan harus kita perhatikan ketika kita ingin bercanda ya guys. 6 poin yang harus kita perhatikan dalam bercanda atau berjenaka adalah yang pertama, kita harus perhatikan siapa lawan bicara kita atau siapa yang ingin kita ajak bercanda. Yang kedua, kita harus melihat situasi atau kondisi apakah situasi itu tepat untuk kita bercanda atau tidak gitu. Nah, yang ketiga, kita harus melihat umur lawan bicara kita atau orang yang ingin kita ajak bercanda. Karena dengan umur yang berbeda maka komunikasinya juga akan berbeda gitu. Nah, yang keempat itu kita harus mencari hal yang tidak sensitif untuk dijadikan sebuah candaan. Kita harus menghindari hal-hal yang sensitif karena takutnya akan menyinggung lawan bicara kita. Nah, yang terakhir itu jangan menyelipkan kalimat sarkastis ke dalam guyonan atau kalimat sindiran untuk dijadikan sebuah candaan. Jadi dalam bercandaan itu kita tidak menyelipkan unsur untuk menyindir seseorang gitu. Nah, jadi kita harus mempraktekkan dan mengingat hal-hal yang sudah saya jelaskan ya guys ketika ingin bercanda atau berjenaka. Saya sudah menjelaskan sedikit tentang social grace, etika berjenaka atau bergurau. Nah, gimana guys? Udah lebih mengerti belum tentang social grace, etika bergurau atau berjenaka? Semoga dengan vlog ini kita jadi bisa sama-sama belajar tentang lebih dalam tentang social grace, etika berjenaka atau bergurau. Nah, sebelum saya pamit undur diri, saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Kesimpulannya adalah saat kita ingin berjenaka atau bergurau, hendaknya kita mementingkan etika agar tidak menyakiti perasaan lawan bicara kita. Seperti yang sudah saya peragakan dan jelaskan tadi, berikut adalah contoh perilaku yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan, seperti menjatuhkan orang lain dan body shaming. Hal tersebut merupakan etika yang salah dalam bergurau. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.